Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Karisma Aprilia Salehah dengan NIM 12110020001, mahasiswa akuntansi dari Universitas Bakri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek kedua akuntansi keuangan menengah tentang siklus akuntansi dan rincian cash flow. Sebelumnya, siklus akuntansi merupakan suatu proses pencatatan keuangan secara sistematis yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi dan mengolahnya menjadi sebuah laporan keuangan. Di dalam siklus akuntansi, proses pertama adalah pembuatan general journal dan proses terakhir ada proses pembuatan post-closing trial balance. Nah, jika di proyek pertama saya membuat siklus akuntansi dan juga laporan keuangan dari Gokil Laundry, maka pada proyek kedua ini saya memilih Moshajim sebagai objek dalam pembuatan cash flow. Saya tertarik menjadikan Moshajim sebagai objek usaha karena lokasinya cukup dekat dari rumah. Tempat gym ini mulai beroperasi sejak tahun 2018, memiliki 2 karyawan dan juga 2 trainer dengan job desk tersendiri. Moshajim cukup populer dan memiliki banyak member. Omset per tahunnya juga bisa mencapai puluhan juta rupiah. Nah, di sini ada price list dari Moshajim dan beberapa layanan yang disediakan. Untuk administrasi dikenakan biaya Rp75.000. Moshajim menyediakan paket weekly, monthly, dan juga layanan insidentil seperti senam dan juga yoga village. Untuk personal trainer, Moshajim mematok biaya Rp100.000 sampai dengan Rp850.000 tergantung sesi pertemuannya. Peralatan yang dimiliki tempat gym ini juga cukup memadai sehingga para member dapat berolahraga dengan maksimal. Untuk peralatan dari Moshajim ada 3 sepeda statis sampai dengan 30 pret barbel dengan umur ekonomis 10 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya memiliki data transaksi dari Moshajim mulai dari data revenue, expense, dan transaksi lain di bulan Oktober tahun 2022. Untuk pembuatan siklus akuntansi periode pertama, saya memiliki post-closing trial balance dari bulan September sebagai acuan untuk pembuatan siklus akuntansi di bulan Oktober. Di sini ada kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, dan modal dengan total Rp52.680.000. Setelah menganalisis data transaksi di bulan Oktober, saya membuat general journal dari tanggal 1 sampai dengan 31. Setelah pembuatan general journal, saya membuat ledger untuk mengelompokkan beberapa akun. Pembuatan ledger ini bisa meminimalisir kesalahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan transaksi keuangan. Nah, selanjutnya ada financial statement. Di sini ada income statement. Pembuatan income statement ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu. Total pendapatan Moshajim ini selama periode Oktober yaitu Rp19.850.000, lalu dikurangi dengan semua total beban dari Moshajim. Setelah perhitungan, hasil yang didapat sebagai net income sebesar Rp12.565.000 yang nantinya akan kita bawa ke bagian retained earnings. Di bulan September itu tidak ada retained earning, jadi di bagian 1 Oktober bisa dikosongkan. Setelahnya kita tambahkan bagian net income sebesar Rp12.565.000. Dengan kata lain, untuk retained earning 31 Oktober juga sebesar Rp12.565.000. Untuk retained earning ini akan kita bawa ke proses pembuatan statement of financial position di bagian equity. Dalam statement of financial position, kita mengelompokkan akun ke bagian aset atau ke bagian equity liabilities. Setelah dikelompokkan dan dilakukan proses hitung, ternyata total aset dan total equity liabilities itu balance sebesar Rp86.125.000. Untuk proses terakhir dalam siklus akuntansi ada pembuatan closing and trials dan juga closing trial balance. Untuk total closing trial balance ada Rp86.795.000 yang akan digunakan sebagai acuan tambahan pembuatan siklus akuntansi selanjutnya di periode November 2022. Nah, untuk siklus akuntansi periode kedua di bulan November, tahapan yang dilakukan itu sama dengan periode pertama di bulan Oktober.
Untuk lebih rincinya, saya akan drop link Excel-nya di bagian deskripsi. Nah, sekarang kita beralih ke cash flow. Cash flow atau arus kas merupakan sebuah laporan keuangan yang menunjukkan rincian arus kas masuk atau receive dan juga arus kas keluar suatu perusahaan pada periode tertentu. Adapun fungsi dari cash flow ini yang pertama adalah untuk memperkirakan arus kas pada periode depan berdasarkan laporan keuangan periode terkini. Lalu yang kedua, cash flow ini untuk menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Lalu yang ketiga, sebagai landasan untuk pengambilan keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Nah, ada 3 bagian dari cash flow, yakni operational cash flow, financial cash flow, dan terakhir itu ada investing cash flow. Cash flow statement ini juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu direct method dan juga indirect method. Elemen yang dilaporkan di dalam kedua jenis laporan tersebut tidak ada yang berbeda, kecuali di bagian operational cash flow. Nah, data yang dibutuhkan untuk pembuatan cash flow adalah financial statement 2 periode, yaitu bulan Oktober dan juga bulan November. Di sini ada income statement, retained earning statement, dan juga klasifikasi statement of financial position. Lalu ada comparative statement of financial position untuk membandingkan statement of financial position di bulan Oktober dan November. Di bagian change, increase or decrease, perbandingan 2 periode ini akan didapat sebagai acuan perhitungan cash flow. Untuk bagian non-current asset, di peralatan laundry, di bulan November sebesar 30 juta dan di bulan Oktober 30 juta, sehingga tidak ada perubahan kas. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan yang mengalami kenaikan di bulan November sebesar Rp250.000. Nah, untuk bagian current asset di sini ada sewa dibayar di muka di bulan Oktober 11 juta, lalu di bulan Oktober 10 juta, sehingga kas mengalami penurunan sebesar Rp1 juta. Lalu di bawahnya ada iklan dibayar di muka yang juga mengalami penurunan sebesar Rp500.000. Lalu ada perlengkapan habis pakai di bulan Oktober sebesar 1 juta dan di bulan November tersisa 620.000 sehingga decrease 380.000. Setelahnya ada piutang usaha. Di bulan Oktober 5.650.000 dan juga di bulan November 5.650.000 sehingga untuk bagian piutang usaha tidak ada perubahan kas. Untuk bagian equity and liabilities di sini di bagian equity ada modal atau share capital yang mengalami kenaikan sebesar Rp11 juta. Dan untuk bagian liabilities di sini ada utang usaha di bulan Oktober sebesar 21 juta lalu mengalami penurunan sehingga di bulan November tersisa Rp15 juta. Di sini ada decrease Rp6 juta untuk utang usaha. Pertama ada cash flow direct method. Cash flow from operating activities. Di bagian ini ada cash collected from revenues yang didapat dari service revenue sebesar Rp22.650.000 ditambah dengan decrease or increase account receivable. Tapi selama periode November ini account receivable belum dibayarkan, jadi perubahan kas itu tidak ada. Lalu ada cash payment to employee, yaitu pembayaran beban gaji karyawan periode November sebesar Rp2.800.000. Di bawahnya ada cash payment for operating expense yang didapatkan dari beberapa expense, ditambah decrease account payable sebesar Rp8.355.000. Semuanya kita kurangkan dan didapat net cash provided by operating activities sebesar Rp11.495.000. Selanjutnya ada cash flow from investing activities. Di bagian ini ada purchasing equipment. Selama periode November tidak ada transaksi untuk pembelian equipment, jadi tidak ada perubahan kas antara 2 periode. Terakhir ada cash flow from financing activities. Di bagian ini ada increase in share capital sebesar 6 juta yang akan dikurangi dengan increase dari price sebesar 180.000. Price ini tidak ada di statement of financial position, jadi price ini bisa kita tambahkan di bagian order data agar arus kas itu balance. Setelah dihitung, maka net cash provided by financing activities sebesar Rp10.820.000.
kita akumulasikan setiap bagian operating activities sebesar 22.315.000 ditambah dengan kas di periode Oktober sebesar 36.225.000. Maka cash di periode November sebesar 58.540.000. Lalu yang kedua ada cash flow indirect method. Di sini ada cash flow from operating activities. Di bagian ini pertama kita masukkan net income di bulan November sebesar 15.365.000. Lalu di bawahnya ada adjustment to reconcile net income to net. Ada depreciation equipment 250.000. Lalu decrease in supplies 380.000. Ada juga depreciation account receivable, lalu decrease in accrued expense sebesar 1.500.000 yang dikurangi dengan decrease in account payable sebesar 6 juta rupiah. Setelah ditotal, maka net cash provided by operating activities itu sebesar 11.495.000 rupiah. Jumlah ini akan sama dengan cash flow di bagian direct method. Lalu untuk perhitungan cash flow from investing activities dan cash flow from financing activities, caranya sama dengan cash flow di direct method. Kita total bagian operating activities sebesar 22.315.000 ditambah dengan kas di periode Oktober sebesar 36.225.000. Maka cash di periode November sebesar 58.540.000. Nah, jadi untuk hasil akhir cash flow direct method dan juga cash flow indirect method dari Mau Syajin itu hasilnya sama sebesar Rp58.540.000 sebagai kas di bulan November tahun 2022. Penyusunan cash flow ini akan sangat berguna untuk mengembangkan usaha dan juga investasi modal bagi Mau Syajin. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai siklus akuntansi dan juga cash flow. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih semua.